Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 30 Desember 2021. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Penataan Jalan Agus Salim, Kota Pekanbaru Riau masih berlanjut. Puluhan personel Satpol PP Kota Pekanbaru kembali diturunkan menertibkan pedagang yang membandel. Puluhan personel Satpol PP Kota Pekanbaru tersebut kemudian menertibkan mereka dan saat penertiban sejumlah pedagang keberatan dan sempat meneriaki petugas Satpol PP yang di-backup oleh TNI dan Polri. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Fernando Sikumbang, jurnalis Tribun Pekanbaru yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Fernando. Ya, halo siang Dea. Selamat siang. Fernando, bisa Anda informasikan apa alasan pedagang ini masih membandel saat dilakukannya penertiban? Oke Dea, dari informasi yang dihimpun di lapangan Dea, di sela penertiban dan juga penataan kembali kawasan tersebut, memang para pedagang masih memilih berdagang di tepi Jalan Agus Salim, terutama di pedestrian dan juga trotoar jalan tersebut, karena mereka mengaku masih belum ingin pindah ke lokasi yang seharusnya. Dan mereka menilai pasar yang ada saat ini di kawasan Jalan Agus Salim, ada dua pasar yang menjadi tempat relokasi. Mereka menilai pasar tersebut belum cukup representatif bagi mereka, sehingga mereka pun bertahan di tepi Jalan Agus Salim dan juga di trotoar. Dan ada juga sebagian pedagang memilih berjualan di sekitar ruko yang ada di Jalan Agus Salim. Mereka mengklaim sudah meminta izin kepada pemilik ruko untuk bisa berjualan di pelataran ruko yang ada di Jalan Agus Salim tersebut, Dea. Dan mereka pun mengaku masih bertahan di sana hingga nantinya pihak pemerintah kota menyediakan tempat atau fasilitas yang layak untuk mereka berjualan nantinya. Begitu, Dea. Lalu apakah sebenarnya sudah ada pengaturan bagi pedagang untuk berjualan di kawasan tersebut, Fernando? Oke, Dea, dari informasi yang diperoleh dari pemerintah kota dan juga tim penataan kawasan Agus Salim, dari informasi yang didapatkan bahwa memang pemerintah kota sudah menyusun peraturan dan juga regulasi untuk penggunaan Jalan Agus Salim tersebut. Mereka membagi penggunaan Jalan Agus Salim itu menjadi 3 penggunaan dalam 3 zona waktu. Untuk zona pertama yaitu dari subuh hingga pukul 8, para pedagang, terutama pedagang sayuran, pedagang ikan dan juga pedagang penjual daging, tetap bisa berjualan di tepi jalan itu, namun hanya bisa berjualan hingga pukul 8 pagi. Namun setelah pukul 8 pagi mereka harus membenahi barang dagangannya dan juga bisa berjualan ke pasar yang ada di sekitar kawasan tersebut. Mereka tidak diperkenankan lagi untuk berjualan di tepi jalan melewati pukul 8 pagi. Karena dari pukul 8 pagi hingga pukul 17 sore, itu masyarakat bisa menggunakan Jalan Agus Salim sebagai jalan untuk kendaraan dan juga pengguna jalan kaki juga bisa menggunakan jalan tersebut. Karena jalan tersebut memang menghubungkan dua jalan utama di Kota Pekanbaru, yaitu Jalan Ahmad Yani dengan Jalan Jenderal Sudirman. Sedangkan pukul 17 hingga pukul 00 atau dini hari, masyarakat khususnya pelaku usaha kreatif nantinya bakal bisa menggunakan kawasan tersebut untuk berjualan seperti kuliner dan juga aneka usaha kreatif lainnya. Begitu, Dea. Di samping itu, Fernando, apakah ada solusi tempat lain bagi para pedagang ini untuk berjualan? Oke, Dea, dari informasi yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Dea, memang pihak pemerintah kota sudah menyediakan 2 titik relokasi untuk para pedagang yang biasanya berjualan di tepi Jalan Agus Salim. Kedua pasar tersebut adalah Pasar Rakyat dan juga Pasar Impres yang lokasinya memang berada di Jalan Agus Salim tersebut. Kedua pasar ini punya kapasitas atau bisa menampung sekitar 201 pedagang. Dan dari hasil pendataan memang jumlah tersebut belum mencukupi untuk
total keseluruhan pedagang yang biasa berjualan di kawasan tersebut, Dea. Karena hasil pendataan terkini dari pihak tim Dinas Perindustrian dan Perdagangan, memang jumlah pedagang di kawasan tersebut yang berjualan ada sekitar 300 orang, sehingga ada 100 pedagang lagi yang nanti bakal dicarikan lokasi baru, namun posisinya memang tidak jauh berada di Jalan Agus Salim, sehingga tidak menyulitkan mereka untuk mencari titik relokasi lainnya. Namun saat ini proses atau tahapan yang sedang berlangsung adalah proses pengundian untuk para pedagang, sehingga para pedagang nantinya bisa menempati pasar yang sudah disediakan oleh pemerintah agar bisa kembali berjualan di pasar-pasar relokasi tersebut. Begitu, Dea. Baik, Tribuners rekan Fernando juga sudah melakukan wawancara bersama Kabid Ops Satpol PP Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra terkait hal ini. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Pedagang-pedagang di sini sudah kita ingatkan sebelumnya, di mana waktu mereka berjualan itu hanya sampai jam 8. Kita kasih space lah mereka dalam arti untuk berkemas 1 jam paling jam 9. Nah, pedagang-pedagang yang tidak mau diarahkan ke dalam pasar, tentu kita lakukan pendekatan persuasif, Bang. Kita angkat barangnya, kita taruh di tepi-tepi, pokoknya persuasif lah dengan mereka. Alhamdulillah, Bang, sampai hari ini pedagang-pedagang ada masih mengikuti lah dalam arti yang selama ini kita lakukan mereka. Karena selama ini kan mereka hanya minta batas waktu aja sih dia berjualan di sini. Tapi ya itu namanya kita keputusan dari tim, Bang. Kita nggak bisa memutuskan. Kami selaku Satpol PP hanya menegakkan perda. Oke. Ada berapa personel hari ini kita lakukan kerahkan? Ya, personel hari ini kita turunkan sekitar 180 orang, di mana di bidang OKM itu kurang lebih dari 160 dan PPUD 20 orang. Oke. Untuk kelanjutannya seperti apa nih pengamanan di kawasan ini, Bang? Ya, kita tetap akan melaksanakan kegiatan seperti ini, Bang. Ke depan akan berkelanjutan. Besok kita akan turun lagi di sini untuk mengingatkan kepada para pedagang bahwasanya batas mereka berjualan sampai jam 8. Dan mungkin besoknya lagi kita lakukan patroli rutin lah di sini terkait masalah penertiban pedagang-pedagang. 2 berkas perkara tersangka dugaan kasus pesugihan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Goa dan dinyatakan lengkap. 2 tersangka yakni Paman Udin Saudin berusia 44 tahun dan kakek Barisi atau Basri 70 tahun. Sedangkan kedua orang tua korban yakni AP dan juga Hasniati Taufik belum diterima oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejari Goa. Detail informasinya terkait kasus ini akan disampaikan oleh wartawan Tribun Timur, Said Zulfadli, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Said. Halo, selamat siang, Said. Siang. Ya, rekan Said, bisa Anda informasikan terlebih dahulu berapa kali sebelumnya berkas perkara ini dilimpahkan dan akhirnya dinyatakan lengkap? Untuk berkas perkara dugaan pesugihan di Kabupaten Goa ini, berkas perkaranya sudah 2 kali dilimpahkan. Itu setelah 2 kali dinyatakan dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa menyatakan 2 berkas perkara Mohon maaf, Tribuners, terjadi sedikit kegangguan. Kita beralih terlebih dahulu ke Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah mengungkap kasus pengendalian narkoba dari dalam lapas. Tak hanya itu, uang haram hasil transaksi narkoba tersebut ternyata dikelola oleh sang kekasih pelaku. Pasangan kekasih itu pun terlibat kasus narkoba dan pencucian uang. Untuk mengetahui lebih detailnya, reporter kami dari Tribun Solo, Christine Intan, akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Christine.
Halo, Christine? Iya, dia. Ya, Christine, silakan bisa Anda informasikan terlebih dahulu bagaimana awalnya penemuan kasus dan atau pengungkapan kasus pengendalian narkotika di dalam lapas ini. Baik, terima kasih dia terkait dengan pengendalian bisnis narkoba yang ada di Jawa Tengah diungkap oleh di Polda Jawa Tengah. Dari keterangan Kapolda Jatim Irjen Pol Ahmad Zulfi mengatakan bahwa pengamanan terhadap pelaku dan barang bukti terhadap kasus ini sudah dilakukan, dan dari kasus ini ada 2 tersangka yang sudah dilakukan penangkapan dan juga penahanan. Yang pertama dari SSR warga Cambi, Kabupaten Sragen, dan juga JW warga binaan lapas di Jawa Tengah yang ditangkap pada tahun 2014 lalu dengan barang bukti kepemilikan sabu seberat 1 kilo dengan masa tahanan 11 tahun. Dan dari hasil keterangan juga memang JW ini melakukan aktivitas bisnis dengan sejak tahun 2017 sampai tahun ini 2021 tersandung dengan kasus serupa, yaitu pengedaran narkoba. Dengan bisnis narkoba ini memang untuk aliran dana ataupun penyimpanan dana diserahkan oleh SSR, yaitu adalah pacar dari JW ini sendiri. Dan memang modus ini terendus oleh pihak kepolisian dari Disner Narkoba Polda Jateng, Kombes Pol Lutfi Mahar Tadia mengatakan bahwa hasil pengamanan dari TW adalah tersangka dari terbukti membawa seberat sabu seberat 8 gram yang ada di Hotel Karanganyar. Jadi ada pengungkapan kasus ini karena adanya penangkapan pada TW yang ada di Karanganyar pada 22 Maret 2021, lalu membongkar yang ada di napi dan aliran dananya ini kepada pacar JW itu sendiri. Ya. Christine, selain barang bukti narkotika tadi, apakah ada barang bukti lainnya yang diamankan dari sejoli pengendali narkotika dari dalam lapas ini? Baik, ya, memang dari pihak kepolisian juga mengatakan bahwa untuk barang bukti lainnya berupa aset dengan jumlah 4 miliar berupa uang dan juga rumah yang ada di Sragen dengan cukup mewah lokasinya, dan juga rumahnya itu 2 lantai dengan beberapa perabotan yang cukup mewah juga, sehingga total asetnya 4 miliar ini. Dan dari keterangannya juga SSR mengatakan bahwa untuk aliran dana ini dikirimkan melalui rekening dari mantan istri JW yang sudah meninggal dunia, namun untuk nama buku rekeningnya masih tercantum dia, sehingga gerak-gerik ini selama beberapa tahun ini tidak terlihat ataupun tidak terendus oleh pihak kepolisian. Dan dari keterangannya juga barang bukti ini juga berupa mobil, 4 unit mobil, 3 sepeda motor, dan 1 unit rumah yang tadi saya sampaikan dengan kisaran aset seluruhnya 4 miliar. Dea. Ya, Christine, diketahui bahwa pasangan atau kekasih dari wanita yang untuk mengendalikan uang ini sudah terlebih dahulu masuk penjara, maksud kami ditahan seperti itu. Lalu bagaimana modus yang keduanya jalankan untuk melancarkan aksinya selama ini? Baik, ya, terkait dengan aksi selama proses ataupun komunikasi antara JW dan SSR ini, memang sampai saat ini pihak kepolisian masih belum bisa memberikan keterangan, namun dari proses penyelidikan saat ini juga masih diberlakukan oleh pihak kepolisian. Dan dari keterangannya juga dari pihak Kapolda juga mengatakan memang saat ini para pihaknya sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, dan dari hasil beberapa barang bukti dan juga JW ataupun tersangka yang ditangkap di Karanganyar ini adalah mengaku juga sebagai kurir dari tersangka yang berada di dalam napi itu sendiri. Dan dari keterangannya juga bahwa saat ini para pihak kepolisian juga melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, dan dari keterangannya juga para tersangka diancam dengan pasal 345 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan pemberatan tindakan pidana pencucian uang pasal 137 huruf A Undang-Undang Nomor 35
2019 2009 tentang narkotika. Dan dari pasal ini yang dijerat semua tersangka diancam dengan hukuman maksimal 20 tahun dengan denda maksimal 10 miliar. Dan dari keterangannya juga dari pihak kepolisian saat ini para tersangka sudah ditahan di Polda Jateng, dan untuk khusus JW ataupun napi yang ada di salah satu maksudnya di rumah tahanan yang ada di Jawa Tengah ini, dia juga dilakukannya penambahan tahanan, sehingga dari pihak kepolisian akan selalu menangkap para pencucian uang terhadap dengan kasus bisnis narkoba ini. Dea. Baik, terima kasih rekan Christine Intan untuk laporan Anda dari Solo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sumatera Selatan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang menjatuhkan vonis bersalah terhadap 2 terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Kepada Mukti Sulaiman, mantan sekretaris daerah Pemprov Sulsel, Sumsel, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 7 tahun penjara. Sedangkan bagi Ahmad Nasuhi, mantan PLT Kepala Biro Kesra Pemprov Sumsel, dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Selengkapnya akan disampaikan wartawan dari Tribun Sumsel, ada Sinta Anggraini yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Sinta, selamat siang. Kembali terjadi sedikit gangguan, Tribuners. Kita beralih terlebih dahulu ke Provinsi Lampung. Seorang pedagang nasi goreng di Bandar Lampung terpaksa berurusan dengan aparat kepolisian. Pasalnya pria bernama Eko Hadi Saputra, warga Gunung Sulah, Wai Halim, Bandar Lampung ini menyambi sebagai pemalsu dokumen penting. Dalam sehari tersangka mampu meraup keuntungan hingga Rp100.000 dari para pelanggannya. Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Lampung, Joviter Husin, yang kini siap dengan laporan lengkapnya. Halo rekan Joviter, selamat siang. Halo Dea. Ya, Joviter, seperti apa modus yang dilancarkan tersangka dalam kasus pembuatan dokumen palsu ini? Dan bisa Anda sebutkan dokumen apa saja yang bisa dipalsukan oleh tersangka? Ya, tersangka bernama Eko Hadi Saputra ini diyakini dapat membuat dokumen palsu seperti KTP, SIUP, dan buku tabungan. Adapun pemalsuan ini berdasarkan permintaan dari para pelanggannya. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Pol Devi Sujana menyatakan bahwa modus tersebut sudah berlangsung sejak 5 tahun terakhir. Dalam satu hari diperkirakan tersangka mampu mengumpulkan keuntungan sekitar 100.000. Demikian ya. Bagaimana saat itu proses penangkapan tersangka ini? Ya, untuk proses penangkapan sendiri dilakukan oleh jajaran Polsek Tanjung Senang dan di-backup oleh Polresta Bandar Lampung pada hari Rabu 15 Desember kemarin. Penangkapan sendiri berawal dari laporan masyarakat. Untuk pada saat penangkapan juga diamankan beberapa orang selain tersangka Eko. Namun untuk penetapan tersangka, Eko ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan rekannya masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh aparat polisi setempat. Demikian ya. Baik, rekan Joviter, terima kasih untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama Kompol Devi Sujana, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung terkait kasus ini selengkapnya. Selamat sore rekan semuanya, bahwa kami dari Polresta Bandar Lampung pada sore pagi hari ini menyampaikan rilis mengenai pengungkapan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Kependudukan pasal 96A, 94 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Ya. Adapun barang bukti yang berhasil kita amankan berikut adalah ini alat-alat untuk melakukan pencetakan. Kemudian juga ada printer, ada pula scanner. Nah, ini merupakan barang-barang yang sudah berhasil dibuat oleh tersangka. Ya, di antaranya
kartu tanda penduduk, kemudian juga ini untuk kartu tanda penduduk kita kenakan undang-undang administrasi kependudukan. Untuk yang lainnya, kita di sini ada juga membuat menemukan adanya akta cerai palsu, kemudian juga SIU palsu, dan yang lainnya termasuk juga buku tabungan. Jadi kita kenakan untuk pasal ini pasal 266 KUHP. Ya. Adapun yang di belakang ini adalah Eko Hadi Saputra. Dia adalah pelaku utama, dia yang membuat semua ini. Ya. Jadi saat ini sudah dilakukan penyidikan terhadap perkara ini. Ya. Gitu. Ditanyakan. Bang, sudah berapa lama dia Bang beroperasi seperti ini Bang? Ini informasi dari yang bersangkutan berdasarkan BAP sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun melakukan perbuatan ini, di mana untuk 1 kali pembuatan dia mendapatkan Rp10.000. Keuntungannya? Dia dapatkan Rp10.000. Modusnya Bang? Pelanggannya. Modusnya Bang? Pelanggannya sendiri siapa? Pelanggannya berbagai. 2 berkas perkara tersangka dugaan kasus pesugihan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Goa dan dinyatakan lengkap. 2 tersangka tersebut yakni Paman Udin Saudin, 44 tahun, dan kakek Barisi atau Basiri, 70 tahun. Sedangkan kedua orang tua AP yang merupakan korban yakni Hasniati, 43 tahun, Taufik, 47 tahun, belum diterima oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Goa. Detail informasinya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Timur, Said Zulfadli, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Said. Halo Dea. Said, silakan dengan laporan Anda bisa dijelaskan berapa kali sebenarnya berkas perkara ini sudah dilimpahkan dan akhirnya dinyatakan lengkap? Berkas perkara dugaan pesugihan ini ada 4 tersangka diketahui Bapak, Ibu, Paman, dan kakek. Berkas perkara pertama itu telah dilimpahkan pada bulan lalu, namun hanya saja karena ada beberapa barang bukti yang belum terpenuhi dikembalikan oleh penyidik, dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa. Dan kemarin itu berkas pelimpahan yang kedua kalinya telah dinyatakan P21 atau dinyatakan lengkap. Namun hanya 2 berkas perkara yang dinyatakan P21, yakni dengan tersangka paman dan kakek korban sendiri. Gitu dia. Ya, Said, lalu bagaimana untuk kelanjutan kasus ini untuk kedepannya dan juga untuk berkas perkara dari orang tua dari korban ini? Untuk kelanjutan dari perkara dugaan pesugihan ini terhadap dan kekerasan terhadap anak itu tetap lanjut. Sekarang saat ini masih dalam proses pelengkapan berkas oleh penyidik Polres Goa. Saat ini untuk berkas perkara 2 tersangka, yakni bapak dan ibu korban sendiri itu masih dilengkapi. Sebab menurut Jaksa Penuntut Umum itu masih ada beberapa barang bukti yang belum dilengkapi, terkhusus salah satunya yakni keterangan ahli dan pemeriksaan kejiwaan oleh kedua tersangka tersebut. Gitu dia. Baik, Tribuners, rekan Said sudah melakukan wawancara bersama Kepala Kejaksaan Negeri Goa, Yeni Andriani, terkait perkara ini. Berikut kami tampilkan liputan lengkapnya untuk Anda. Untuk perkara tersebut, 2 atas nama bapak omnya dan kakeknya atas nama Basri telah di P21 dan sudah dinyatakan lengkap. Untuk kedua orang tuanya, saat ini berkas masih di penyidik dan dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum, di mana kami meminta untuk kedua orang tuanya ini dilakukan pemeriksaan kejiwaan mereka masing-masing. Jadi memang ada terbukti Bu untuk gangguan jiwa Bu ya, untuk kedua orang tuanya Bu ya? Ini masih dalam pemeriksaan oleh ahli terhadap jiwa kedua orang tuanya. Tribuners, seusai jeda berikut kami masih akan menampilkan dan menyajikan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Bupati Natuna Wan Siswandi mengajak warga nonton bareng di SKV Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna pada Rabu 29 Desember malam kemarin. Bupati bersama warga menyaksikan laga final antara Indonesia
melawan Thailand dalam ajang Piala AFF 2021 leg pertama. Tampak Wan Siswandi bersama masyarakat lainnya duduk bersama di hadapan layar proyektor dan menyaksikan jalannya pertandingan. Informasi lengkapnya dan bagaimana suasana saat itu akan disampaikan. Wartawan Tribun Batam ada Ilham Muhammad di sana. Halo rekan Ilham. Ya, halo rekan Dea. Rekan Ilham, bisa Anda jelaskan seperti apa saat itu persiapan sebelumnya yang dilakukan oleh Bupati Natuna untuk menyaksikan laga final Piala AFF leg pertama antara Indonesia dan Thailand? Baik rekan Dea, jadi memang menjelang jalannya final untuk leg pertama Piala AFF antara Indonesia melawan Thailand, itu Bupati Natuna merencanakan, Wan Siswandi merencanakan untuk melakukan nonton bareng bersama masyarakat, di mana ia telah mengarahkan dan mempersiapkan beberapa hal, salah satu diantaranya lokasi nonton bareng tersebut, yaitu dipilihlah SKP sebagai lokasi nonton bareng bersama masyarakat, di mana agar bisa menyaksikan siaran langsung dari pertandingan laga final Piala AFF untuk leg pertama ini. Bupati Natuna Wan Siswandi meminta kepada SKV untuk mempersiapkan 2 layar proyektor yang nantinya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyaksikan jalannya pertandingan. Begitu rekan Dea. Ya. Dari pantauan Anda semalam, seperti apa bisa digambarkan keseruan yang ada di sana? Baik rekan Dea, jadi memang sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun setelah maghrib ya, di mana masyarakat tampak sudah mulai berkumpul di sana untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan. Di sisi lain juga Bupati Natuna sendiri hadir dengan mengenakan pakaian kaos ya, berbaju putih, kaos putih, dan kemudian turut hadir juga tokoh-tokoh masyarakat, pemuda dan juga setempat ya. Selain itu juga ada kepala OPD seperti Kepala Dinas Disperindak dan juga Sekda menyaksikan jalannya pertandingan. Nah, di mana pada saat jalannya pertandingan tersebut, di saat Indonesia kecolongan ataupun kebobolan gol ya pertama pada menit kedua, di situ tampak wajah penonton masyarakat yang hadir termasuk Bupati Natuna sendiri sedikit lesu. Meskipun demikian, ia meminta kepada masyarakat untuk memberikan dukungan agar melalui doa tentunya agar tim kesebelasan Indonesia mampu mengimbangi. Namun pada saat berakhirnya pada leg pertama ya, di mana suasana makin panas dan di masyarakat juga saling berteriak, bersorak-sorai di SKV tersebut sehingga suara mereka terdengar hingga ke jalanan begitu. Jadi memang keseruan dan suasana pada saat malam nonton bareng antara Liga Final Piala AFF untuk leg pertama antara Indonesia melawan Thailand itu berjalan sangat sengit sehingga menimbulkan rasa sensasi bagi para penonton termasuk Bupati Natuna dan juga masyarakat. Begitu rekan Dea. Ya, Ilham, terakhir bisa Anda informasikan kembali skor akhir dari laga final Piala AFF 2021 leg pertama antara Indonesia versus Thailand ini? Baik rekan Dea, jadi memang di ujung utara Indonesia, masyarakat yang ada di ujung utara Indonesia termasuk daerah 3T ini yang menyaksikan jalannya pertandingan secara virtual dan nonton bareng ya bersama masyarakat, dan juga di situ ada tokoh Bupati Natuna, di mana akhir dari ataupun skor dari pertandingan final Liga Piala AFF untuk leg pertama antara Indonesia melawan Thailand berakhir dengan skor 4-0 begitu rekan Dea. Jadi memang terakhir Bupati Natuna menyampaikan bahwasanya ini kan baru leg pertama, artinya akan ada leg kedua sebagai peraturan di dalam merebutkan Piala AFF 2021. Ia berharap nantinya pada leg kedua Indonesia mampu mengembalikan keadaan sehingga bisa meraih sebagai juara ataupun pemenang dari Liga Piala AFF 2021. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih Ilham untuk informasi Anda dari Natuna. Selamat bertugas kembali. Dari Natuna ke Kepulauan Riau, kita menuju Jawa Timur, Tribuners. Mobil yang ditumpangi relawan kemanusiaan erupsi Gunung Semeru mengalami kecelakaan di Tol Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Mobil itu mengangkut rombongan relawan asal Tangerang. Seorang relawan dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Untuk mengetahui bagaimana kronologi dan situasinya,
Reporter Tribun Jatim, Luhur Pamudi akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Luhur. Halo, siang Dea. Selamat siang. Luhur, bisa Anda informasikan total ada berapa jumlah korban tewas di sana dan juga korban luka serta korban selamat? Oke, untuk insiden kecelakaan lalu lintas minibus berpenumpang relawan korban erupsi Semeru yang menghantam sebuah bagian belakang truk di tol Gempol Pasuruan KM 798 400 jalur A ini, korban jiwanya terkonfirmasi ada 1 orang atas nama Muhammad Firman. Ini dia adalah salah seorang anggota dari sebuah komunitas relawan atau lembaga swadaya masyarakat yang berorientasi pada orientasi kemanusiaan ya untuk korban-korban bencana alam. Dan untuk korban luka-luka ada 2 orang yang bernama, sebagaimana catatan dari unit laka Satlantas Polres Pasuruan Kota, korban luka itu bernama Miftahudin, warga Ciputat, Tangerang Selatan, mengalami luka lecet pada lengan tangan kiri. Kemudian Hasbi Oktavia, warga Pondok Aren, Tangerang Selatan, juga mengalami luka lecet pada kaki dan merasa nyeri pada bagian kaki kiri. Untuk korban luka ini sudah ditangani sejak kejadian kemarin hingga saat ini di Rumah Sakit Umum Daerah Grati Pasuruan. Kemudian untuk korban selamat ada 2 orang juga, yakni salah satunya adalah sopir nama Gamel Abdul Nasir Amir, warga Tugu Cimanggis, Kota Depok. Kemudian 1 orang penumpang nama Ahmad Yuwan Fahmi Nugroho, warga Putat Nutuk Ciseeng, Bogor. Nah, korban selamat ini 2 orang ini kemudian menjalani serangkaian penggalian informasi oleh pihak unit laka Satlantas Polres Pasuruan Kota, semacam itu. Ya, Luhur, bagaimana saat itu kronologi hingga bisa terjadi kecelakaan ini? Oke, untuk kronologi kecelakaan minibus menghantam truk di tol Gempol Pasuruan ini kemudian menewaskan 1 orang. Ini kronologis bagaimana catatan hasil olah TKP dan penggalian informasi terhadap korban yang selamat dan kemudian sopir ya. Ternyata kronologinya adalah memang kendaraan minibus ini melaju dari arah Tangerang ya, dari arah sekiranya itu selatan, kemudian melaju yang niatnya memang mengarah ke Lumajang, melintasi kawasan tol Gempol Pasuruan, semacam tol Pasuruan itu, dan kemudian setibanya di kilometer 798 mendadak sopir mengalami kehilangan kendali, laju mobilnya kemudian menghantam sebuah bagian belakang truk ya, truk yang melaju yang berada di depan. Jadi memang posisi truk itu yang ada di depannya itu dalam keadaan sedang melaju, bukan dalam keadaan berhenti sebagaimana catatan dari pihak kepolisian. Yang truk tersebut dikemudikan oleh Romat Amin, warga Kelatan Banyuwangi, yang terkonfirmasi selamat, tidak mengalami luka sedikitpun. Kemudian posisi mobil minibus pasca nabrak itu sempat terguling, kemudian menabrak beton membatas tengah jalan, dan akhirnya kendaraan minibus tersebut berada di lajur cepat ya, dengan posisi bagian bodi yang ringsek parah, bahkan tidak berbentuk, semacam itu. Dan kemudian karena hentakan yang terjadi akibat manuver insiden tersebut, kondisi mobil pun akhirnya berhenti di bagian bahu jalan, sebagaimana dokumentasi yang kami peroleh dari pihak kepolisian. Semacam itu deh. Ya, Luhur, lalu terkait dari pemeriksaan sejumlah penumpang mobil tersebut yang selamat, apakah sudah muncul dugaan penyebab kecelakaan tersebut? Oke, sebagaimana yang sudah kami konfirmasi kepada pihak Kanit Laka Satlantas Polres Pasuruan Kota, Ibda Indah Ramadhani, bahwa memang hasil olah TKP di lokasi, kemudian hasil penggalian informasi awal terhadap korban selamat ini memang dugaan sementara, karena memang kondisi sopir saat mengemudi pada momen tersebut dalam keadaan lelah, kemudian mengantuk, sehingga tidak dapat melakukan manuver secara normal dalam mengemudikan kendaraannya ketika melintas di kilometer tersebut, sehingga melakukan insiden atau manuver tersebut ternyata berujung pada menabrak pada sebuah objek benda, yakni truk yang ada di depannya. Jadi memang dugaan sementara yang bisa dilansir oleh kepolisian adalah dugaan karena sopir dalam keadaan mengantuk, semacam itu deh. Baik, terima kasih rekan Luhur Pamudi untuk laporan Anda dari Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.
Sempat membelas ke hakim minta dihukum ringan, kini pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Sumut, yakni Dr. Kristinus Saragih divonis 2 tahun penjara di Pengadilan Negeri Medan. Majelis hakim yang diketuai Saud Maruli menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, terima suap vaksinasi berbayar. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Gita, jurnalis Tribun Medan yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Gita, selamat siang. Halo Gita, selamat siang. Selamat siang, Dea. Ini yang juga diadili. Halo? Halo, Dea di studio? Ya, kita bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, bisa. Baik, bisa Anda informasikan siapa saja yang sudah diadili selain Dr. Kristinus dalam perkara ini? Baik, baru saja divonis Dr. Kristinus yang merupakan ASN di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, di mana Dr. Kristinus sendiri dinyatakan hakim telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yakni menerima suap vaksinasi berbayar. Nah, Dr. Kristinus sendiri telah divonis dengan pidana penjara selama 2 tahun, denda 50 juta dengan subsidi 2 bulan kurungan. Selain Dr. Kristinus, terdapat dalam perkara ini terdapat terdakwa yang lain yang sudah diadili juga di Pengadilan Negeri Medan, yakni terdakwa Selvianti yang merupakan seorang pengusaha asal Kota Medan. Terdakwa Selvi sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan pidana penjara selama 20 bulan. Sementara itu di waktu yang bersamaan, setelah Dr. Kristinus divonis, Dr. Indra yang merupakan salah satu dokter yang bekerja di Rutan Tanjung Gusta Medan juga telah divonis pidana penjara oleh Majelis Hakim. Selain mereka bertiga, terdapat juga kasih surveillance Dinas Kesehatan Sumatera Utara, yakni terdakwa Suhadi yang saat ini tengah juga bersidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi di Pengadilan Negeri Medan. Jadi dalam perkara ini yang sudah menjalani persidangan terdapat 4 orang terdakwa. Demikian, Dea. Ya, lalu bagaimana tanggapan dari pihak penuntut umum dan juga terdakwa atas putusan tersebut? Baik, untuk Dr. Indra dan Dr. Kristinus sendiri, jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut kedua terdakwa lebih berat, yakni kalau Dr. Kristinus sendiri dituntut 3 tahun penjara, sementara Dr. Indra dituntut selama 4 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Atas putusan yang lebih rendah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, jaksa penuntut umum mengatakan masih berpikir-pikir selama 1 minggu untuk menentukan sikap apakah akan mengajukan banding ataupun terima terkait putusan tersebut. Demikian juga dengan penasihat hukum terdakwa, Dr. Kristinus mengatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan terdakwa apakah menerima ataupun pikir-pikir terkait putusan tersebut. Demikian, dia. Ya, terakhir kita untuk menyegarkan kembali ingatan terkait kasus suap vaksinasi berbayar ini, bisa diceritakan untuk kronologi singkat perkara ini awalnya bagaimana? Baik, awalnya bermula saat terdakwa Selvi ini yang merupakan seorang pengusaha asal Kota Medan, beliau menghimpun beberapa orang yang ingin divaksin di Kota Medan yang saat itu pandemi cukup parah di Kota Medan, sehingga ia mengambil kesempatan untuk berbayar. Lalu setelah dia mengumpulkan orang, beberapa puluh orang, dia kemudian menelpon Dr. Kristinus dan meminta bantuan kepada dokter untuk menyediakan vaksin. Dr. Kristinus sendiri memperoleh vaksin tersebut dari sisa vaksin yang ia peroleh selama ini dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Namun ketika Dr. Kristinus sudah kehabisan vaksin, ia kemudian menyuruh Selvi untuk meminta tolong kepada Dr. Kristinus, sehingga Dr. Kristinus ini pun mengajukan beberapa permohonan vaksin
dengan membawa nama dari Kementerian Hukum dan HAM, dari Rutan Tanjung Gustam maupun Lapas, yang memperoleh vaksin tersebut dari terdakwa Suhadi tanpa dilengkapi dengan surat-surat ataupun administrasi sebagaimana mestinya untuk memperoleh vaksin. Lalu mereka pun melakukan vaksinasi di sejumlah tempat yang ada di Kota Medan, dan di persidangan juga terungkap bahwa ternyata Dr. Indra juga melakukan vaksinasi berbayar di Jakarta dari orang-orang yang dihimpun oleh terdakwa Selvi sendiri. Demikian. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis kami, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara bersama penasihat hukum terdakwa dan juga jaksa penuntut umum selengkapnya. Terdakwa Christina Soragi. Komentar itu seperti apa, Bu? Tadi sudah kita dengar itu klien saya pikir-pikir dulu menerima atau mau putusan. Jadi kita lihat aja nanti 7 hari ke depannya. Dari putusannya berapa dan dibandingkan dengan tuntutan seperti apa, Bu? Ya tergantung klien kita juga menerima atau tidak nanti di 7 hari ke depan ya Pak ya. Kalau tuntutan kan kemarin 3 tahun, ini dituntut 2 tahun. Diputus 2 tahun. Iya, diputus 2 tahun. Ya, berarti Ibu sudah sendiri kuasa hukum, penilaian Ibu sudah pas atau harusnya lebih rendah? Ya kalau kita penasihat hukum seharusnya lebih rendah sih. Apa yang menurut Ibu meringankan beliau? Yang meringankan dari putusan itu ya, karena kan awalnya tuh sebenarnya nggak ada niat dari Pak Kristinus melakukan itu, karena desakan dari Selviwati sehingga dia mau gitu. Terus dia tadinya ini juga ada niat percepatan, karena kan masyarakat itu sebelumnya kan tidak tahu jadwal-jadwalnya, jadi ada yang minta, jadi ya sambil-sambilannya Pak Kristinus ya udah dilakukan begitu. Ya kalau untuk saat ini kami masih pikir-pikir, kita harus perbandingan antara tuntutan dan putusan, saya jelaskan Pak kondisinya masih 2/3 dari tuntutan kami, 2/3 lebih ringan dari tuntutan kami. Tuntutannya berapa? Dan kalau kayak Dr. Indra Irawan kami menuntut 4 tahun, sudah tahun. Dr. Kristinus kami menuntut 3 tahun, terus 2 tahun. Pak, di masa pikir-pikir ini apakah tidak akan menjadi pertimbangan jika kuasa hukum di ASN di pemerintahan adalah jika hukumannya itu di atas 2,5 tahun maka dia akan diberhentikan, dan kemudian jika tidak maka dia akan kembali menjadi ASN. Apakah itu nanti di dalam rencana pikir-pikir apakah banding atau tidak, apakah poin itu akan Bapak sampaikan kepada majelis hakim berikutnya? Tidak Pak, kalau masalah dia diberhentikan atau tidak bukan tentang kami hanya menghukum saja sesuai dengan perbuatannya. Itu masalah administrasi mereka. Menurut Bapak sudah pas 2 tahun 8 bulan atau 2 tahun bagi 2 dakwa ini? Kami masih pikir-pikir Pak. Nanti kami pertimbangkan lagi. Tadi kan disampaikan hakim juga bahwa salah satunya Dr. Indra juga sudah pernah ini, dan kemudian tidak tahu Pak, ada di hukum menyebut di luar bahwa korupsi di masa pandemi ini adalah kejahatan kemanusiaan. Apakah itu juga nanti menjadi bahan Bapak mendorong agar putusan yang menjadi agak berat? Ini kan perkaranya suap. Perkara suap. Korupsi ya? Ya korupsi. Dalam hal menerima uang. Tapi kan di masa pandemi Pak ini yang dipermainkan juga, yang dipermainkan juga adalah vaksin Pak. Sebenarnya vaksinnya memang semua orang berhak divaksin. Cuma yang masalahnya dia menerima uang untuk melaksanakan vaksin. Vaksin yang gratis kemudian mereka terima uang atau katakanlah dibayar itu ya tidak menjadi sesuatu yang berat bagi ya ini juga ya kita kan hanya karena ancaman maksimalnya 5 tahun. Beralih ke Sulawesi Barat, terjadi kebakaran di lingkungan Galung Selatan, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene. Kebakaran terjadi sekira pukul 15:30 waktu Indonesia Tengah pada Rabu 29 Desember kemarin. Akibat insiden tersebut, setidaknya 2 rumah warga rata dengan tanah. Kabar selengkapnya dan bagaimana kondisi terkini rumah pasca kebakaran akan disampaikan rekan Masdin, jurnalis dari Tribun Sulbar, yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Masdin. Halo Dea. Rekan Masdin, bisa diinformasikan apakah sudah diketahui penyebab kebakaran ini bisa terjadi?
Baik, Dea, dapat saya laporkan bahwa telah terjadi kebakaran rumah warga di lingkungan Galung Selatan, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, di mana kebakaran tersebut mengakibatkan setidaknya 2 rumah warga hangus dan rata dengan tanah, yakni atas nama rumah yang dimiliki Ibu Zainab, dan satunya lagi dimiliki oleh Bapak Muhammad. Akibat kebakaran tersebut juga sempat kebakaran api juga sempat melahap sebagian dari rumah Haji Kardina yang berada di sisi kanan rumah Ibu Zainab. Dan sejauh ini berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak kepolisian, masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki lebih jauh penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Namun berdasarkan keterangan dari Kapolres Majene dalam hal ini AKP Febrianto Sagian menyatakan dari keterangan beberapa saksi yang telah ditanya oleh pihak kepolisian bahwa api mulai pertama kali terlihat di bagian belakang rumah daerah dapur dan disinyalir dari tabung gas yang bocor ya, seperti itu. Namun untuk lebih jauh dan lebih jelasnya masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Bagaimana untuk kondisi pemilik rumah saat ini? Apakah ada korban jiwa? Iya, Dea dan Tribuners, dapat saya laporkan juga bahwa akibat kebakaran tersebut setidaknya mengakibatkan 2 pemilik rumah mengalami luka ringan di bagian muka dan tangan, yakni atas nama Ibu Zainab sendiri, yakni pemilik rumah, bersama dengan anaknya bernama Sri Wulandari. Jadi kedua korban ini sempat mendapatkan penanganan di Puskesmas Banggai, namun berdasarkan keterangan dari cucu yang sempat saya temui tadi pagi di lokasi kebakaran atas nama Muhammad Akbar Saputra menyatakan bahwa saat ini kedua korban sudah berada di rumah kerabat, namun belum bisa diminta keterangan lebih jauh karena akibat trauma dari kejadian kebakaran, Dea. Kan Mas Din, dari informasi yang sudah dihimpun, berapa total kerugian atau tafsiran kerugian akibat kebakaran tersebut? Iya, Dea dan Tribuners, dari kebakaran yang menyebabkan setidaknya 2 rumah warga rata dengan tanah, hingga saat ini berdasarkan keterangan dari kepala lingkungan, menyatakan masih melakukan membuat laporan terkait berapa total kerugian yang dialami oleh ketiga korban, dalam hal ini Ibu Zainab, Bapak Muhammad, dan Haja Kardiana. Namun sejauh ini dari pihak kepolisian juga mengatakan bahwa dalam insiden kebakaran, selain menghanguskan 2 rumah, juga menghanguskan 3 unit motor dan setidaknya uang tunai 50 juta rupiah, Dea. Baik, Tribuners, terkait hal ini, kejadian kebakaran ini, rekan Mas Din sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Majene, AKBP Febrianto Siagian. Berikut kami tampilkan liputan lengkapnya. Karena pemilik rumah ini menjual bensin. Jadi ini dugaan awal tabung gas ya, Komandan? Bukan awalnya itu dari ada salah satu mengatakan api muncul dari belakang di dapur, dia menyambar ke bagian bensin. Ini ada kompor atau ada yang meledak atau bagaimana? Belum, makanya kita lihat ya, masih kita TKP dulu. Belum diketahui pasti. Dari keterangan saksi yang ada di lokasi, dia mengatakan itu api dari dapur. Tapi untuk saksi ini kan kita mau TKP dulu, pastikan apakah itu dari TKP dulu. Data awal kemudian berapa rumah yang terdampak kebakaran ini? Data awal ada 3 rumah, 2 rumah yang parah, 1 rumah terdapat sini saja. Kemudian ada juga 3 motor, ada 3 kendaraan motor yang terbakar. Kemudian ada ujian uang 20 juta, 20 juta.
Jumlah tahanan di rutan kelas 2B Kabupaten Sampang, Madura melebihi kapasitas alias overload pada Rabu 29 Desember 2021. Bahkan jumlah penghuni lebih dari 2 kali lipat dari kapasitas ruangan yang ada. Kasubsi Rutan kelas 2B Sampang, Syaiful Rahman membenarkan kondisi tersebut. Dan bagaimana keterangannya dan juga kondisi di rutan tersebut akan disampaikan jurnalis Tribun Madura, Hanggara Pratama yang kini sudah siap dengan informasi lengkapnya. Halo rekan Hanggara. Halo rekan Dea. Ya, seperti apa kondisi overload di rutan kelas 2B Sampang ini? Nah, izin melaporkan jadi hingga saat ini jumlah narapidana atau warga binaan kelas 2B Kabupaten Sampang ada 395 orang dan jumlah itu 2 kali lipat dari kapasitas yang ada. Sedangkan kapasitas di rutan kelas 2B Sampang ada 165 orang dari 17 kamar yang ada. Sehingga masing-masing kamar diisi 30 orang. Dan sesuai konfirmasi dari pihak terkait bahwa dengan kondisi tersebut tidak membuat sebuah gesekan atau kericuhan terjadi di di setiap kamar, melainkan hingga saat ini tetap kondusif. Bahkan ketika kegiatan dilakukan di rutan kelas 2B Sampang, jalannya kegiatan tetap kondusif meskipun jumlah penghuni membludak seperti itu, rekan D. Ya, bisa dijelaskan rincian dari tadi 395 warga binaan di rutan kelas 2B Sampang ini, Hanggara? Ya, dari 395 penghuni rutan terdiri dari narapidana pria dewasa sebanyak 283 orang, dan narapidana perempuan dewasa sebanyak 6 orang, kemudian tahanan pria dewasa sebanyak 79 orang, dan tahanan perempuan dewasa sebanyak 11 orang, termasuk tahanan anak 2 orang, napi anak 6 orang, dan semuanya berjenis laki-laki seperti itu kan. Ya, Hanggara, apa langkah yang sudah dilakukan oleh pihak rutan kelas 2B Sampang ini dengan jumlah warga binaan yang memang sudah membludak tersebut? Siap, sejauh ini dari pihak rutan kelas 2B Sampang sudah merenovasi 2 gudang yang sebelumnya diisi beberapa barang yang tidak digunakan, dan barang tersebut dipindah ke tempat lain, dan gudang tersebut digunakan untuk ruang tempat tidur bagi para warga binaan, dan dari 2 gudang itu masing-masing diisi 30 warga binaan. Seperti itu. Kemudian dalam waktu dekat ini sejumlah warga binaan dari atau rata-rata dari kasus narkoba yang masa tahanannya di atas 6 tahun seperti itu akan dipindah ke lapas Pamekasan seperti itu, untuk mengantisipasi atau mengurangi kondisi overload di rutan kelas 2B Sampang. Baik, Tribuners, rekan Hanggara sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan kelas 2B Sampang, Fajar Risman, terkait ini. Berikut kami tampilkan liputan lengkapnya untuk Anda. Untuk jumlah penghuni rutan kelas 2B Sampang hingga saat ini ada berapa, Pak? Untuk sekarang ini per hari ini 395. Siap. Dan jumlah itu apakah melebihi kapasitas ruang tahanan atau seperti itu? Sudah melebihi, Mas, 2 kali lipatnya, karena kapasitas itu 168 sekarang. Kapasitas penjara, kapasitas ruangan itu 168 orang. Siap. Ada berapa ruangan yang ada di sini? Untuk di sini di rutan Sampang itu ada 2 blok. Blok A dan blok B. Untuk blok A itu ada 5 kamar. Ditambah sama karantina itu untuk tahanan yang baru di situ. Kamar anak, iya, kamar anak 7 berarti. Untuk yang blok B itu ada 11 kamar. Berarti total 17, Pak? Iya. Untuk standarnya dari masing-masing kamar itu bisa mencukup berapa? Untuk standarnya kalau di blok A itu dari kamar 1 sampai kamar 5 itu maksimal bisa ditempati, bisa dihuni 30 orang maksimal. 30 orang setiap kamarnya. Untuk karantina itu maksimal 15 orang. Untuk
kamar anak itu cuma 10 orang atau sampai 15 orang. Nah, dengan posisi jumlah tahanan atau penghuni yang saat ini, Pak, posisi saat itu ini seperti apa? Mungkin bisa Untuk saat ini teman-teman warga binaan tahanan yang di situ aman dan kondusif, Pak, bisa diatur untuk masalah penanganan setiap kabar. Kami masih akan menginformasikan kabar pilihan lainnya. Sesaat jeda berikut, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan. Anda masih menyaksikan live update, kita menuju informasi berikutnya. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji, berharap Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah bisa segera diresmikan. Hal tersebut, Gubernur Sutarmiji menyampaikan saat melakukan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Mempawah pada Selasa 28 Desember 2021 lalu. Dirinya juga berharap pada tahun 2022 mendatang, pelabuhan yang bertaraf internasional tersebut bisa segera diresmikan. Detail informasinya, sudah sejauh mana progres pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing ini akan disampaikan wartawan Tribun Pontianak, Ramadan, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Ramadan. Ya. Ya, rekan Ramadan, silakan dengan informasi yang sudah Anda himpun, bisa dijelaskan bagaimana progres terkini pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Mempawah? Untuk Tribuners semuanya, kita informasikan bahwasannya memang untuk Pelabuhan Internasional Kijing sendiri, untuk progres pembangunannya saat ini, informasi yang kita himpun sudah finishing. Memang masih ada beberapa yang memang masih dikerjakan, dan karena juga beberapa waktu lalu trestel dari
Pelabuhan Internasional Kijing itu juga ambruk karena diterjang oleh badai yang sangat besar, sehingga itu juga yang masih dalam tahap pengerjaan ataupun tahap pembenahan oleh pihak PT Pelindo itu sendiri. Seperti itu dia. Iya, terkait sudah dalam tahap finishing untuk saat ini, kapan lalu rencana peresmian tersebut dan nantinya siapa juga yang meresmikan Pelabuhan Internasional Kijing? Ya, untuk informasi awal sebenarnya untuk Pelabuhan Internasional Kijing itu sendiri akan diresmikan pada Februari 2022. Namun karena ada beberapa hal tadinya yang menjadi penghalang tersebut yang masih ini dalam tahap pengerjaan untuk dikebut, maka ditargetkan kembali itu pada bulan Mei 2022 itu sudah harus diresmikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Kalbar, yaitu Bapak Sudarmiji. Dan direncanakan memang dari awal komitmen bersama untuk peresmian pelabuhan yang bertaraf internasional ini, yaitu Pelabuhan Internasional Kijing yang berada di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, direncanakan memang akan diresmikan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Seperti itu, ya. Iya. Lalu Ramadan, apa harapan dengan adanya proyek strategis nasional Pelabuhan Internasional Kijing ini? Ya, memang dengan adanya Pelabuhan Internasional Kijing ini sendiri, besar harapan itu untuk terutama perekonomian itu mengangkat perekonomian, khususnya perekonomian Kabupaten Mempawah, dan juga memang ada multiplier efek yang akan dirasakan oleh masyarakat sekitar Pelabuhan Internasional Kijing, sehingga memang masyarakat Kabupaten Mempawah juga tidak hanya menjadi penonton di geliat ekonomi, namun juga menjadi orang yang berkecimpung di dalam perekonomian itu tersebut. Dan memang diharapkan taraf kemiskinan dan sebagainya itu bisa diatasi dengan adanya Pelabuhan Internasional Kijing itu sendiri. Karena juga dengan adanya Pelabuhan Internasional Kijing ini sendiri membuka peluang bisnis, membuka keran bisnis, dan juga membuka peluang ekspor Kabupaten Mempawah ke luar negeri, seperti itu dia. Baik, Tribuners, terkait pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Mempawah ini, rekan jurnalis kami sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji. Berikut selengkapnya. Saya lihatnya awalnya kemarin katanya Februari selesai, tapi kayaknya karena kondisi ya kemarin ada lagi satu lagi yang sudah musibah juga, akhirnya katanya untuk fixnya jadi betul gitu itu Mei, tapi itu kan hanya sedikit aja. Sebetulnya saya berharap segera diresmikan oleh Presiden sebagai aktivitas ini. Tapi kalau saya saran, saya sudah ngomong, tangki timbun harus sudah ada. Ini kan pintu keluar CPO nanti, yang paling utama ekspor. Kalbar itu CPO 4 sampai 5 juta ton per tahun. Ya. Nah, kalau Kijing ini bisa mengambil pangsa ekspornya 2 juta, itu luar biasa sebetulnya. Nah, untuk percepatan itu harus ada tangki timbun, pipanya sudah. Yang baru ada sekarang ini Wilmar, sekitar 2 sampai 3 kilo dari sini. Ya. Nah, itu dari masuk tangki timbun di Wilmar di sini ya, kemudian langsung disalurkan ke kapal dengan pipa. Nah, itu lebih efisien dan tidak mengganggu kualitas jembatan ini, dermaga sampai dermaga tidak mengganggu, sehingga ini kan beban bergerak itu ya, bawa sampai 8.000 liter ya. 8.000 liter itu hampir 8 ton ya, taruh 7 ton lah. PT Bank Syariah Indonesia meluncurkan BSI UMKM Center dan portal Go UMKM di Provinsi Aceh. BSI UMKM Center di Aceh ini merupakan yang pertama di Indonesia yang nantinya akan diikuti oleh provinsi lainnya. Diharapkan pelaku UMKM yang memanfaatkan program tersebut dapat meningkatkan skala usahanya.
Untuk mengetahui lebih detail, sudah bergabung bersama kami reporter Serambi News, ada Mawadatul Husna yang akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Husna. Halo rekan Husna. Rekan Husna bisa mendengar kami di studio? Ya, halo. Ya, rekan Husna silakan dengan informasi yang sudah Anda dapatkan, bagaimana bisa dijelaskan terkait peluncuran BSI UMKM Center dan juga portal Go UMKM yang berlangsung di Banda Aceh ini? Ya baik, terima kasih Dea. Tribuners, dapat saya laporkan bahwa PT Bank Syariah Indonesia atau BSI meluncurkan BSI UMKM Center dan portal Go UMKM di Provinsi Aceh, itu tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 37, Gece Ingin, Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh, Rabu 29 Desember kemarin. Dan BSI UMKM Center di Aceh ini merupakan yang pertama di Indonesia yang nantinya akan diikuti oleh provinsi lainnya. Dan peluncuran tersebut dilakukan oleh Direktur Utama BSI yaitu Heri Gunardi, kemudian staf ahli Gubernur bidang perekonomian, keuangan dan pembangunan Iskandar Syukri, dan Wali Nanggro Aceh tentu Malik Mahmud Al-Heta. Dan dapat saya sampaikan juga sejumlah pelaku UMKM juga hadir pada kegiatan peluncuran tersebut. Antaranya ada dari pelaku usaha di bidang kuliner, Kerawang Gayo, Kopi Gayo Aceh maksudnya, Tas Bordir Aceh, Gua Aren, dan minyak Red yang merupakan minyak wangi asal Aceh. Ya. Fasilitas dan layanan apa yang bisa diperoleh pelaku UMKM dengan hadirnya BSI UMKM Center ini? Dapat disampaikan dengan kehadiran BSI UMKM Center ini dapat menjadi wadah bagi pelaku UMKM dalam pembiayaan hingga membantu proses optimalisasi potensi bisnis hingga dukungan proses digitalisasi usaha. Dan pihak BSI juga berharap UMKM Center di Aceh ini dapat memperkuat kehadiran BSI sekaligus bermanfaat untuk meningkatkan kelas bagi UMKM di Aceh, yaitu melalui berbagai program pembinaan agar pelaku UMKM dapat mengembangkan bisnisnya secara modern, terdigitalisasi, bahkan mampu memasuki pasar global. Dan dia dapat saya informasikan juga bahwa BSI sudah menyalurkan pembiayaan untuk segmen UMKM yaitu mencapai 38,3 triliun rupiah secara nasional dengan kualitas pembiayaan yang sangat baik. Nah, sementara untuk khusus untuk Provinsi Aceh, penyaluran pembiayaan BSI ke sektor UMKM sudah mencapai 6,9 triliun rupiah. Iya, Husna, tadi juga sudah sempat disinggung bahwa BSI juga membuat portal khusus dalam hal ini adalah portal Go UMKM. Apa kegunaan portal tersebut, bisa dijelaskan? Ya, baik ya. Dalam hal ini BSI memang sudah membuat portal khusus, yaitu portal Go UMKM, yaitu untuk membantu pemasaran produk-produk UMKM binaan BSI di UMKM Center. Dan portal tersebut diharapkan mampu memperluas akses pasar pelaku UMKM agar mampu mendukung pengembangan bisnisnya yang pada akhirnya dapat pula menopang pertumbuhan ekonomi secara nasional. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis kami, dan berikut Tribuners akan kami tampilkan wawancara bersama Heri Gunardi selaku Direktur Utama BSI selengkapnya. Ya, kita tahu UMKM banyak, tapi banyak yang unbankable tadi di sini. Bagaimana kemudian BSI merespon ini, Pak? Jujur ya, saya sampaikan bahwa peran UMKM di Indonesia itu penting banget ya. Sampai hari ini jumlah UMKM di Indonesia lebih dari 64 juta. Kemudian pembiayaan sudah diberikan oleh perbankan lebih dari 1.000 triliun. Tapi itu belum cukup, karena untuk menjadi UMKM itu ada step, ada tahapnya kan. Gimana caranya kita membangun agar para UMKM ini bisa lebih bankable? Tentunya peran seperti UMKM Center seperti ini dan peran bank itu tidak hanya memberikan pembiayaan, tapi juga pendampingan, edukasi, dan juga membuka akses market. Nah, bagi yang mungkin yang belum bankable tadi, yang unbankable, tentunya perlu dididik dulu, gitu. Diajarkan gimana caranya menjalankan bisnis dengan norma yang baik. Kalau memang pembiayaan belum ada, nanti bisa mungkin kalau di BSI, karena kita punya LAS ya, maka ambil zakat ini bisa dipakai dari dana-dana itu untuk sebagai percontohan. Targetnya ada berapa UMKM yang kemudian dari yang mungkin skala kecil kemudian bisa terus bergerak? Harusnya sih ada graduasinya gitu ya. Kami nggak tahu di Aceh sekarang ini kan kita baru mulai. Nanti kita lihat ya perkembangan seperti apa. Harusnya sih ya cukup positif gitu jumlahnya.
Iya. Ada di Aceh ada 3 nanti ya, ada 3 centers gitu. Kita juga buka di kota lain misalnya seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah ya, juga akan ada seperti ini sama. Pemerintah Kabupaten bersama Badan Pertahanan Nasional atau BPN Sigi mendistribusikan sejumlah sertifikat hak milik hunian tetap POM BW. Penyerahan berlangsung di Aula Kantor Bupati Sigi, Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Hadir dalam penyerahan tersebut yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Mubasir, dan Kepala BPN Sigi, Juwahir, dan juga jajarannya. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Boh Salam, wartawan Tribun Palu yang kini sudah terhubung bersama kami di sana. Halo rekan Salam. Halo rekan Dea. Baik, rekan Salam bisa dijelaskan berapa jumlah sertifikat yang sudah didistribusikan BPN Sigi kepada masyarakat Huntap POM BW tahun 2021 ini? Baik, terima kasih rekan Dea dan Tribuners sekalian. Benar sekali, pemerintah Kabupaten Sigi bersama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sigi mendistribusikan sejumlah sertifikat hak milik hunian tetap POM BW. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sigi, Juwahir, mengatakan sepanjang tahun 2021 pihaknya sudah menerbitkan sebanyak 659 sertifikat hak milik hunian tetap POM BW. Ia mengatakan untuk saat ini sertifikat yang didistribusikan sebanyak 407 bidang untuk masyarakat di Huntap POM BW Rabu kemarin. Kemudian informasi yang kami himpun, penyerahan sertifikat hak milik tersebut merupakan dari kelompok pembangunan Huntap Mayapada sebanyak 72 bidang atau sertifikat dan dari Yayasan Buddha Suci sebanyak 335 sertifikat, rekan Dea. Ya, kemudian berapa target awal yang diberikan datanya oleh Pemkab melalui BPBD Sigi ini kepada Kantas Sigi untuk diterbitkan sertifikat hak milik hunian tetap POM BW tersebut? Salam. Baik, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sigi, Juwahir, mengungkapkan dari rencana awal terkait penerbitan sertifikat untuk hak milik di Huntap POM BW itu sebanyak 1.177 bidang tanah. Sesuai informasi dari BPBD Sigi, rencananya ada 1.177 bidang tanah yang bakal disertifikatkan di Huntap POM BW, kata Kepala BPN Sigi. Juwahir mengatakan pihaknya baru kali ini melakukan distribusi sertifikat hak milik Huntap POM BW secara langsung kepada masyarakat. Untuk distribusinya sendiri secara simbolis sudah 2 kali dilakukan, tapi pendistribusiannya secara langsung baru kali ini, kata Kepala BPN Kabupaten Sigi, rekan Dea. Iya, Salam, terkait pendistribusian ini dari tahun 2020 sampai dengan akhir 2021, saat ini sudah ada berapa total sertifikat yang diterbitkan dan didistribusikan? Baik, Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi tahun 2021 ini ada 659 sertifikat Huntap yang sudah didistribusikan, dan di tahun 2020 lalu juga ada 34 sertifikat yang didistribusikan, sehingga totalnya itu ada 693 sudah diselesaikan dan sudah didistribusikan kepada masyarakat Huntap POM BW, rekan Dea. Ya, berarti masih ada ya nantinya yang akan didistribusikan kembali dan juga diterbitkan, dan bagaimana harapan BPN Sigi kepada Pemkab Sigi terkait hal ini? Baik, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi berharap pemerintah Kabupaten Sigi terus melakukan koordinasi dan memberikan data dukung terkait pembuatan sertifikat hak milik Huntap tersebut. Mudah-mudahan ke depan dari pemerintah daerah bisa mempersiapkan data dukung para penghuni Huntap yang belum sempat diserahkan datanya untuk diterbitkan sertifikatnya, harap Juwahir. Ia menyebutkan dari total 1.177 yang direncanakan, masih ada sekitar 484 sertifikat lagi yang akan diterbitkan dan semoga bisa terlaksana di tahun berikutnya, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Salam. Dan berikut Tribuners, rekan jurnalis kami sudah mendapatkan keterangan terkait hal ini oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sigi, Juwahir, selengkapnya. Saya informasikan bahwa untuk pagi hari ini kita menyerahkan sebanyak 407 sertifikat untuk masyarakat di hunian tetap POM BW, yang di dalamnya dari kelompok pembangunan Huntap Mayapada 72 bidang atau 72 sertifikat, kemudian dari Bunda Suci 335 sertifikat. Dan sebelumnya di bulan
tak lupa saya bulannya sebelumnya telah diserahkan 251 sertifikat pelaksananya di Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga untuk tahun 2021 ini ada sejumlah 659 sertifikat huntap yang telah kami distribusikan, insya Allah. Dan pada tahun 2020 yang lalu ada 34, sehingga total sampai dengan tahun 2021 ini sejumlah 693 bidang sertifikat yang kami telah selesaikan. Dari rencana, sesuai dengan informasi Kepala BPBD tadi, dari rencana 1.177 bidang tanah untuk disertifikatkan. Berarti ini sudah masuk yang kedua kalinya ya distribusi sertifikat ini? Ya betul, untuk pendistribusiannya secara simbolis dua kali, namun pendistribusian secara langsung baru kali ini. Yang lainnya kemarin pada acara penyerahan sertifikat oleh Bapak Menteri. Kita menuju Provinsi Banten. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Kabupaten Serang memberangkatkan puluhan warga asal Kabupaten Serang untuk bekerja di Asia Pasifik. Mereka sebelumnya akan diseleksi oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI. Pengiriman tenaga kerja ini merupakan program pemerintah Indonesia, yakni G2G atau Government to Government alias antar pemerintah beberapa negara. Selengkapnya akan disampaikan rekan Desi Purnamasari, jurnalis Tribun Banten yang kini sudah siap dengan informasi lengkapnya. Halo rekan Desi. Iya, halo rekan Dea. Bisa Anda informasikan dalam hal ini apa yang dipersiapkan sebelum mengikuti bekerja di negara Asia Pasifik? Iya, baik rekan Dea. Sebelumnya memang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang akan memberangkatkan sebanyak 68 warga asal Kabupaten Serang untuk dapat bekerja di Asia Pasifik. Yang mana sebelumnya dari 68 warga tersebut akan dilakukan seleksi oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk dapat bekerja di sektor formal atau informal. Selain itu nantinya jika sudah mendapatkan seleksi, maka dari ke-68 warga tersebut akan melalui beberapa tahap, yakni pembekalan untuk nantinya dapat bisa bekerja di perusahaan ataupun yang ada di sektor formal dan informal tersebut. Begitu Dea. Ya, lalu nantinya akan ditempatkan di daerah mana dan juga sebagai apa saja 68 warga Serang ini? Iya, keterangan dari Kepala Bidang Pembinaan dan Penempatan Kerja Disnaker Kabupaten Serang, yakni Ugum Gumilang, dia mengatakan bahwa mereka nantinya akan bekerja untuk di perusahaan formal atau maupun informal. Sementara untuk informal sendiri nantinya akan ditempatkan seperti di driver dan juga asisten rumah tangga. Namun memang sebelum diberangkatkan mereka semua sedang mendapatkan pelatihan selama 2 minggu dan semua biaya pelatihan akan ditanggung oleh P3MI tersebut. Begitu Dea. Ya, terakhir rekan Desi, dari kecamatan mana yang paling banyak mengirimkan pekerja bisa Anda informasikan? Ya, selain itu Ugum pun mengatakan bahwa memang pengiriman pekerja paling banyak dari 68 warga Kabupaten Serang ini yakni berasal dari Serang Utara, ya seperti Pontang, Tanara dan juga Tirtayasa begitu. Baik, terima kasih rekan Desi Purnamasari untuk laporan Anda dari Serang, Banten. Selamat bertugas kembali. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang menjatuhkan vonis bersalah terhadap 2 terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Sriwijaya, Jakabaring, Palembang. Kepada Mukti Sulaiman, selaku mantan Sekretaris Daerah Pemprov Sumsel, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 7 tahun penjara. Sedangkan bagi Ahmad Nasuhi, mantan PLT Kepala Biro Kestra Pemprov Sumsel, dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Kabar selengkapnya akan disampaikan wartawan dari Tribun Sumsel. Ada rekan Sinta Anggra ini yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Sinta.
Baik, selamat siang Dea. Ya, rekan Sinta, apa pertimbangan majelis hakim menjatuhkan vonis bersalah terhadap 2 terdakwa ini? Baik, sebelumnya dapat kami laporkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kembali mengatakan 2 tersangka terhadap kasus dugaan korupsi dan Masjid Raya Sriwijaya Kabupaten Palembang, di mana sebelumnya sudah ada 4 terdakwa maksud kami yang terdiri dari 2 mantan pejabat dan 2 dari pihak swasta terkait pembangunan Masjid Sriwijaya yang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai maksud kami divonis bersalah seperti itu. Terhadap 2 terdakwa yang ditetapkan bersalah ini adalah Mufti Sulaiman yang merupakan mantan Sekda Provinsi Sumsel yang divonis 7 tahun dan Ahmad Nasuhi mantan Biro Kesra Provinsi Sumsel yang divonis 8 tahun dan dipaparkan oleh hakim dalam persidangan untuk hal-hal yang mempengaruhi sidang terhadap keduanya, yakni keduanya dinilai telah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat di mana pada saat menjabat mereka menyalahgunakan jabatannya seperti itu. Ya. Langkah apa yang dilakukan kedua terdakwa terhadap vonis ini, Sinta? Baik, dari kedua terdakwa kompak mengajukan pikir-pikir yang akan diajukan mereka selama 7 hari ke depan dalam menyikapi sikap kami dalam menyikapi vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Begitupun dari pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan juga sudah mengajukan pikir-pikir mengingat vonis ini sedikit lebih ringan daripada tuntutan mereka seperti itu. Iya. Bisa Anda informasikan lebih detailnya lagi untuk kelanjutan proses persidangan Masjid Sriwijaya ini, kasus Masjid Sriwijaya ini, mengingat saat ini juga masih ada beberapa orang, termasuk mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin yang memang sudah ditetapkan juga sebagai tersangka. Baik, saat ini memang sudah ada 6 orang lagi yang juga menunggu proses persidangan. Berdasarkan informasi yang kami terima, 6 tersangka itu akan berstatus terdakwa paling sekitar bulan Januari 2022 mendatang, di mana salah satunya adalah mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin. Sebagai informasi juga bahwa untuk berkas dari Alex Nurdin sendiri saat ini sudah P21 sehingga dari Kejaksaan Tinggi Sumsel sendiri akan segera mengajukan pelimpahan berkas untuk ke pengadilan sekitar bulan Januari mendatang. Jadi diperkirakan sidangnya sendiri akan mulai digelar sekitar bulan Februari 2022 mendatang. Seperti itu deh. Baik, Tribuners, terkait kasus ini rekan Sinta sudah melakukan wawancara bersama Kasih Penkum Kejati Sumsel. Moh Radian berikut selengkapnya. Teman-teman semua, tadi mungkin sama-sama kita mendengarkan putusan terkait terdakwa 1 Mufti Sulaiman dengan Ahmad Nasuhi, yang mana Mufti Sulaiman itu tadinya dituntut oleh jaksa 10 tahun, diputus 7 tahun. Denda 400